Jam pinten Mak acarane niki? Oh, nggih. Kula kok cekap. Insyaallah 11 sampun mantun. Oh, nantinya ada acara? Iya. Jam berapa? Katanya jam 11 datang. Oh ya, masih cepat loh ini. Iya. Tante jam 11 di sini ada acara juga. Iya, masih cepat. Oh, jam 11. Kita Ya. sudah setengah 11. Oh iya, ini kan isinya pinjem-pinjem. Gak apa-apa nanti tak belikan. Oh, depan aja salah. Oh iya, iya. Cek. Loh, dia makan loh. Oh, bukan ini nggak apa-apa. Ini kita nggak pesan kembang. Ya enggak kembang tadi ya Pak. Ya. Oh, kembangku. Ya, bisa sampean. Sini. Mau nyanyi dulu ya? Oh, nyanyi itu. Lagunya apa Iwan? Coba kita udah speaker ya? Ini ada. Iya keluar. Mau nyanyi apa tadi dong? Bisa. Kita udah kemarin lah. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu yang luar biasa sepanjang hari ini. Kau sudah kumpulkan kami bersama-sama. Di tempat ini tidak kekurangan suatu apapun. Kami tahu ada maksud dalam yang sudah buat setiap kami. Ketika kami berada di tempat ini, supaya kami mengerti kehidupan ini, bahwa di dunia bukan untuk selamanya. Ada kehidupan yang kekal yang sudah disediakan bagi kami yang jauh lebih indah. Dan ketiga, untuk menjadikan setiap kami semua, membuat kami mengerti ketika kami hidup dalam dunia ini dan mempersiapkan diri kami sebaik-baiknya ketika Engkau datang menjemput kami. Terima kasih Tuhan, kami mulai acara ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pujian Tuhan. Terima kasih. Ini ada pohon. Nggak panas ya kayak gitu. Om di sini Om. Om mau di sini. Oke. Untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih
sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri sehari ini. Tuhan adalah syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri sehari ini. Tuhan adalah syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adalah syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adalah syukur bagimu. Tuhan, dalam lagu ini dikatakan hari ini kita ada ingatan kemurahan dan kasih daripada Tuhan. Lagu selanjutnya bersamamu Bapa. Ada bersamamu di setiap musim hidupku.
2 ayat 26. Yakobus 2 ayat 26 berbunyi demikian. Sebab sebagaimana tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan itu mati. Jadi manusia itu ada tubuh, ada nyawa, ada roh. Ketika roh ini meninggalkan tubuh, dikatakan tubuh tanpa roh adalah mati. Jadi ketika roh ini meninggalkan tubuh, itu mati. Jadi Pak Onggo tanggal 10 bulan 6 tahun 2015, rohnya meninggalkan tubuh, dia pun meninggal. Lalu tubuhnya masih tetap ada. Rohnya kemana? Saat itu juga roh kembali kepada Allah. Pengkhotbah 12 ayat 7, manusia dari debu tanah kembali debu tanah, roh kembali kepada Allah. Jadi saat itu juga tanggal 10 bulan 6, rohnya kembali kepada Allah. Buat apa? Diadili. Ibrani 9:27, manusia satu kali mati, sesudah itu dihakimi. Jadi saat roh meninggalkan tubuh, dia menghadap Allah, langsung diadili. Untuk apa? Untuk dikumpulkan kepada siapa yang meninggal percaya. Karena Pak Onggo sudah percaya kepada Tuhan, jadi tanggal 10 bulan Juni tahun 2015, rohnya langsung dikumpulkan oleh Allah kepada Pak Onggo yang percaya kepada Tuhan. Dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-14, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus sudah mati dan bangkit pula, demikian juga Allah akan membawa besertanya mereka yang telah tidur di dalam Yesus. Jadi Allah saat ini tidur. Jadi rohnya dibawa Allah besertanya, beserta dengan Tuhan. Jadi tanggal 10 yang lalu, 10 tahun yang lalu, roh Pak Onggo bersama dengan Tuhan. Ketika roh ini meninggalkan tubuh dan bersama dengan Tuhan, seperti janji firman Tuhan, Filipi 1 ayat 23. Aku didesak dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama dengan Kristus, itu jauh lebih baik. Jadi ternyata ketika roh itu ada dalam tubuh, yang saat ini masih ada dalam tubuh kita, dibandingkan dengan ketika roh itu nanti meninggalkan tubuh dan bertemu dengan Tuhan, keadaannya jauh lebih baik, lebih enak daripada ketika roh ini ada dalam tubuh. Dari ayat ini kita bisa mengerti, ya kan? Memang ketika dalam tubuh ini, kadang kita merasakan sedikit susah, jengkel, ya kan, pegel. Roh dalam tubuh merasakan ini, di dalam tubuh merasakan, aduh kok seperti ini ya, hidup ini. Nah, ini dalam tubuh. Tapi ketika kita ini sudah di dalam Tuhan, dan ketika roh ini meninggalkan tubuh, bertemu dengan Tuhan, ya ada lagi yang rasa jengkel, rasa pegel, rasa nggak enak, nggak ada lagi. Mengapa? Ketika roh ini meninggalkan tubuh dan bersama dengan Tuhan, berkumpul bersama dengan Tuhan, keadaannya itu jauh lebih indah. Sebab itu firman Tuhan mengatakan Filipi 1:21, hidup untuk Kristus, mati untung. Kadang-kadang kita manusia itu mati, aduh kasihan dia kok mati, aduh kadang dia masih pengen panjang umurnya, aduh kok kasihan. Menurut manusia, kasihan, seolah-olah dia menderita, seolah-olah dia getun. Tidak. Padahal firman Tuhan jelas mengatakan mati itu untung. Mati itu untung. Jadi begitu indahnya kadang-kadang tuh mata kita itu nggak kelihatan, kabur. Seolah-olah mati itu memang aduh menakutkan. Mati seolah-olah itu menderita. Benar jelas di sini dikatakan Wahyu 14:13. Berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Ditulis, berbahagia.
Jadi ketika orang itu mati di dalam Tuhan, bukan semua orang yang mati ya, tapi ketika orang itu mati di dalam Tuhan, di sini katakan berbahagia. Jadi senang. Jadi sekarang roh daripada Allah boleh dikatakan senangnya luar biasa, berbahagianya luar biasa, sukacitanya luar biasa, damainya, senangnya luar biasa. Sebab itu ketika seorang itu akan masuk dalam lembah-lembah kematian, ketika orang ini mengerti akan kebenaran firman Tuhan seperti Simeon, dia menantikan. Roh Kudus berbicara pada Simeon, Simeon, engkau tidak akan mati sebelum engkau melihat yang diurapi, yaitu Yesus. Ketika Simeon dipimpin oleh roh, tiba-tiba dia tiba di bait Allah, dan Tuhan Yesus yang mau disunat 8 hari juga dibawa oleh Maria Yusuf, tiba di bait Allah. Simeon bertemu dan lihat ini yang diurapi. Akhirnya dia angkat, terima kasih Tuhan. Sekarang ya Tuhan, biarkanlah aku pergi ke tempat damai. Jadi ketika orang itu sudah siap bertemu dengan Tuhan, orang itu sudah merasakan begitu indahnya kerajaan surga, begitu indahnya ketika dia dalam Tuhan, dia pun sekarang ya Tuhan, biarkanlah aku pergi ke tempat yang damai. Enak. Pergi ke tempat damai itu enak, senangnya luar biasa, nggak bisa dikatakan. Nah, kadang-kadang ini kita itu dihantui dengan ketakutan macam-macam ketika kita masuk lembah bayang-bayang maut. Seolah-olah maut itu menakutkan, seolah-olah maut itu mencengkram, seolah maut itu waduh gelap. Tidak. Sekali lagi tidak. Ini tempat damai. Oleh anugerah Tuhan, saya pernah mengalami tahun 2021. Saya kena COVID, dan dokter sudah angkat tangan. Dokter mengatakan sudah sampai terminal. Istilah kedokteran kalau sudah sampai terminal ini tinggal tunggu jamnya saja. Tinggal tunggu berapa waktu saja, nggak lama, sebab sudah sampai terminal. Ketika saya sudah sampai terminal, yang terjadi apa? Pikiran saya seperti gambar, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia memberikan aku rumput yang segar. Ketika aku masuk dalam lembah bayang, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu, tongkatmu, itu yang menghibur. Jadi ketika saat ini kita dalam dunia, kita sudah biasa berjalan bersama dengan Tuhan. Kita tidak akan takut masuk lembah bayang-bayang maut. Kenapa? Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, seperti firman Tuhan, tidak menakutkan. Ada ketenangan, ada kedamaian. Jadi ketika masuk lembah bayang-bayang maut itu bersama dengan Tuhan itu damai, senang, gak takut. Karena apa? Sudah siap sebentar lagi terima sukacita, terima pahala, masuk surga yang begitu indah. Tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi kesakitan, tidak ada lagi orang jahat, tidak ada lagi, semua serba indah dalam kerajaan surga. Itu luar biasa. Itu luar biasa. Jadi kalau kita sudah mengerti sampai tahap di sini, kita mengerti tujuan hidup ini untuk apa. Kita nggak akan terus kejar uang-uang. Uang perlu, kan nggak perlu. Perlu. Buat sehari-hari perlu. Tapi Tuhan janji mencukupi, nggak ada kekurangan. Pokoknya kita dalam Tuhan, mendahulukan Tuhan. Tuhan itu cukupi. Saya sebagai hamba Tuhan, melayani Tuhan sepenuhnya. Tuhan pelihara saya sampai hari ini. Sampai hari ini Tuhan pelihara. Nggak pernah sampai kekurangan. Karena apa? Janji Tuhan itu ya dan amin. Apa yang dikatakan Tuhan itu ya dan amin. Waktu ketika kita itu berjalan bersama dengan Tuhan, enak. Dalam dunia kita mengalami sukacita, dalam dunia kita mengalami damai sejahtera, dan ini berlanjut di dalam kekekalan. Sebab itu sekali lagi, surga sungguh-sungguh indah. Dikatakan di dalam kitab Satu Korintus 2 ayat yang ke-9. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata,
apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, disediakan. Jadi ketika masuk dalam kerajaan surga itu, indahnya apa yang pernah kita lihat lebih dari itu. Bayangan dari apa yang dalam hati kita lebih dari itu. Itu surga yang sesungguhnya seperti firman Tuhan. Jadi bukan hanya gambaran fantasi menurut cerita-cerita orang yang katanya sudah pernah masuk surga. Saya katakan, nggak tahu saya, sebab roh saya belum pernah masuk surga. Tapi saya janji akan firman Tuhan, mengerti firman Tuhan. Sebab ketika roh meninggalkan tubuh berarti mati. Saya belum mati. Ya kan? Hanya masuk lembah bayang maut. Tentu sudah katakan, sebab semua sudah rusak. Paru-paru sudah pneumonia, semua sudah putih. Ginjal sudah rusak, kreatin sudah 9. Ya. Jantung sudah tekanan tinggi sekali, tiba-tiba drop di 80-40. Semua sudah rusak, organ dalam rusak semua. Angkat tangan. Sudah tunggu waktunya aja, sudah sampai terminal. Tapi dokter mengatakan, mohon doanya. Ya kirim WA, sebab juga ada anggota jemaat. Dokter mengatakan, doa orang benar besar kuasanya. Kirimkan istri saya mengerahkan semua berdoa, dan berdoa siap waktu, tiap saat berdoa oleh anugerah Tuhan, saya diizinkan kembali. Saya juga nggak mau keburu-buru mati. Meskipun mati itu indah, mati itu bahagia, mati itu tidak enak. Saya nggak mau keburu-buru, kan apa? Ini kesempatan. Ketika saya masih hidup dalam hidupnya, ini kesempatan untuk apa? Hidup untuk Kristus. Meskipun harus pikul salib, meskipun harus kadang-kadang menderita, meskipun kadang-kadang mengalami fitnah, masih ada. Tapi ini nanti akan menjadi pahala saya dan kekekalan. Saya tambahkan pahala lagi. Supaya apa? Saya nanti di surga itu sudah semaksimal mungkin menikmati pahala yang besar-besarnya. Sehingga apa? Indah. Kemudian terakhir, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Jadi jangan sampai masih ada yang kurang. Tapi diakhiri dengan baik. Telah mencapai garis akhir. Dan tetap memelihara iman. Luar biasa. Kalau kita sudah di dalam Tuhan itu luar biasa. Enak. Jadi apapun yang terjadi, jangan pernah tergoda untuk putus dari Tuhan. Untuk jauh dari Tuhan. Sangat gak sebanding. Surga yang sesungguhnya dibandingkan dengan kesukaan dunia, gak sebanding. Saya pun rela meninggalkan semuanya untuk melayani Tuhan. Sejak umur 20 tahun 91 saya melayani Tuhan. Sampai sekarang 33 tahun saya melayani Tuhan. Tidak pernah kecewa. Tuhan selalu beri kekuatan, Tuhan selalu beri pertolongan, Tuhan selalu beri kecukupan. Indah melayani Tuhan. Karena apa? Kita ngerti. Surga yang sesungguhnya itu sudah sangat-sangat indah. Dan sekarang pun kita bisa mencicipi ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan. Itu begitu indah. Gak ada lagi yang dikhawatirkan, gak ada lagi yang ditakutkan ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan. Dan ini akan langsung bersambung dalam kekekalan. Sebab itu siapkan diri kita baik-baik. Kalau kita sudah siap, mati itu untung. Tapi sekali lagi, hiduplah untuk Tuhan. Sekarang apa yang bisa kita kerjakan buat Tuhan, kerjakan. Gak rugi. Sebab dikatakan, apa yang dilakukan, segala perbuatannya ikut menyertai mereka. Jadi apa yang dilakukan Pak Honggon semasa hidupnya buat Tuhan, dicatat. Apa yang dilakukan kita buat Tuhan, dicatat. Nggak ada catatan Tuhan yang salah, yang keliru. Meskipun orang lain tidak tahu, itu dicatat semua. Dicatat semua. Kita nggak perlu populer, dipamerkan, diumum-umumkan, enggak. Tangan kanan beri, tangan kiri nggak tahu. Dengan diam-diam kita menolong. Dengan diam-diam kita memberi. Dengan diam-diam kita mendoakan. Dengan diam-diam kita menguatkan. Orang lain nggak tahu, nggak masalah. Tapi catatan tidak jelas. Segala perbuatannya ikut menyertai mereka. Kesempatan bagi kita untuk berbuat sesuatu buat keluarga kita. Kalau ada yang belum kenal Tuhan, ayo, ini kesempatan surga sungguh-sungguh indah. Jangan sampai dia itu masuk neraka yang selama-lamanya menderita. Taburkan. Apa yang sudah kita mengerti tentang surga, apa yang sudah kita mengerti tentang taburkan, itu yang terutama. Itu yang terutama. Saksikan, beritakan. Sebab apa? Keselamatan tidak ada harganya. Surga tidak ada harganya. Enggak seorang pun mampu. Enggak seorang pun bisa. Waktu Tuhan sendiri turun
Allah diturun untuk menyelamatkan kita manusia. Karena manusia nggak mampu. Karena pengorbanan Allah. Hanya lewat percaya saja dosa kita diampuni. Kita diselamatkan. Dan ketika kita percaya, nama kita ditulis dalam buku hidupan. Dan sungguh itu sangat indah. Yang kita renungkan 10 tahun Pak Honggo sudah meninggalkan kita. Dia sudah begitu senang. Dan apa? Pak Honggo, apa yang terjadi? Saat ini pun, kalau boleh saya katakan, Pak Honggo pun melihat. Yang kumpul di sini pun melihat. Kok tahu Pak Ari? Dalam Yohanes 8 ayat yang ke-56, Yohanes 8 ayat 56 dikatakan, Bapamu Abraham bersuka cita melihat hariku. Ia melihatnya dan bergembira. Abraham itu sudah sekitar mungkin awal-awal 2000 lebih, 2000-an lebih, ya kan, atau 4000 lebih sejak dia meninggal sampai zaman Tuhan Yesus. Dan di sini dikatakan Bapamu Abraham bersuka cita melihat. Jadi ketika Tuhan Yesus hidup dalam dunia 2000 tahun yang lalu, Abraham 4000 tahun sebelumnya, dia melihat dan bergembira. Kenapa? Tuhan Yesus melakukan taat akan tawanya. Jadi orang yang ada dalam kerajaan surga melihat. Orang yang ada dalam kerajaan neraka pun juga melihat. Orang kaya dan Lazarus, dia melihat bagaimana 5 saudaranya belum percaya kepada Tuhan. Jadi dalam dunia roh, mereka melihat. Mereka melihat keadaan kita, bukannya tidak. Dan karena Pak Honggo sudah bersama dengan Tuhan, dia pun senantiasa, Tuhan kan berdoa syafaat dalam kitab Ibrani. Sampai sekarang dia mendoakan kita. Saya kuat, saya bisa, kenapa? Doa Tuhan Yesus. Kemampuan saya nggak mampu, nggak bisa. Sama pakai tubuh daging, bisa lemah, bisa jatuh. Tapi karena Tuhan mendoakan, orang-orang yang mengasihi saya mendoakan saya. Saya pun jadi terkuat untuk melakukan firman Tuhan. Mau pun juga kan, juga melihat dan terus berdoa buat istri, Isela, buat semua anak-anak, kita semua anak yang lain, dan saudara-saudaranya. Berdoa kenapa? Semuanya tetap di dalam Tuhan. Kenapa? Surga sungguh-sungguh indah. Surga sungguh-sungguh indah. Dan dia berdoa. Kenapa? Kita tetap mempertahankan imannya seperti yang Pak Honggo. Tetap memelihara iman sampai ke akhir. Jadi apapun yang terjadi, siapakah yang sanggup memisahkan kita? Tidak ada. Kasih Kristus luar biasa dalam hidup kita. Surga sungguh indah. Luar biasa. Kita tundukkan kepala. Indah, indah, tanpa air mata, tanpa kesakitan, tanpa kematian, dengan Tuhan Yesus dan semua orang suci. Oh betapa senang untuk selamanya. Indah, indah. Saya undang kita pakai berdiri. Tanpa kesakitan, tanpa kematian, dengan Tuhan Yesus dan semua orang suci. Oh betapa senang untuk selamanya. Nanti Pak Joni pimpin dalam doa. Indah, indah, tanpa air mata, tanpa kesakitan, tanpa kematian, dengan Tuhan Yesus dan semua orang suci. Oh betapa senang untuk selamanya. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Kami sekali lagi dikuatkan selama 10 tahun Tuhan menjaga, memelihara hidup kami, khususnya keluarga Tante Stella. Tidak kekurangan makanan, tidak kekurangan apapun.
Tuhan tetap berikan kesehatan. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan pada hari ini. Kami mohon tahun ini, tahun yang akan datang, dan tahun selanjutnya, kami mohon pimpinan, penyertaan, perlindungan Tuhan. Menjauhkan dari segala sakit, penyakit, malapetaka, marabaya, jauhkan dari segala gangguan apapun juga. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan. Kiranya itu boleh menguatkan hidup kami, khususnya keluarga Tante Stella. Berkati Kohari yang telah menyampaikan firman Tuhan, berkati C. Depi yang telah memimpin pujian. Kiranya Tuhan menyertai, menjaga, melindungi kami semua. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan melakukan aktivitas yang lain. Kiranya Tuhan tetap pimpin keluarga kami, dijaga, dilindungi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ini anak masih ada, enggak. Ini mah. Wih, besannya kong kumis ya. Iya nak, besannya kong kumis. Sehat, ya. Aku itu tapi Ujian loh mereka yang mau kenaikan kelas. minus merah. Ada SMA mau naik kelas 2. Kelas itu masih itu kelas 1 SMP. Yang paling kecil masih kelas 4. Kalau enak gimana tangannya? Kalau nggak enak gimana? Semuanya enak kok buat makan. Enak. Kemarin lusa padahal baru makan juga. 8. Sebelumnya 8. Otak-otak Sulawesi. Oh yang lebih. Oh. Otak-otak Jakarta 8 juga. Emang porsinya 8. Muat ya?
Kong kumis lah, kong kumis. Opa kumis. Oh iya. Kalau kucing mana kucing? Kucing. Aku kok. Iya. Aku emang gini, Opa Korea tapi ya. Opa tapi bahasa Korea. Jadi kakak. Coba lagi Mesian ini. Coba lagi. Coba cek. Lili saya kelihatan. Ada hitam. Teman-teman sama. Coba lagi, kopi lagi. Nah ini tes mata. Kalau bisa, berarti ini plusnya nggak nambah. Kecil banget. Kecil dan samar. Ini kita nggak bisa terlihat perut apa. Jadi paling sedikit minimal 2. Iya, ambil lagi. Lagi Pak. Tadi bisa lagi ya. Wing ini luar biasa. Dulu waktu Iya, coba lagi. saya masuk di akal. Orang beli satu mie dapat piring sampai Pada bawa olahan semua. Emang bisa Kayak miliar-miliar. Oh iya masih dijual juga tuh. Kalau Apa dia langsung ya? iya Pak. Ini yang jatahnya 8 ini. Udah. 2. Udah nanti nggak makan. Iya. Mak sini mak. Oh Joni. Oh iya ini tulisannya kayak dicap gitu loh. Coba lagi. Ini mobil Hybrid. hybrid. Amin. Amin. Warna hitam gitu. Ada lidah saus barbecue, tongseng lidah sapi. Oh iya dicap gitu dicap. Ini apa? Honda Cloud. Iya. Oh, enggak laku. Guling Cloud. Yang lidah sapi 2. Lidah saus barbecue. Lidah sapi. Enggak apa-apa. Vitamin C. Apa lah? Ayam apa tadi? Ayam goreng sama ayam bakar. Ayam goreng. Bakar. Ini lidah. Lidah ayam. Ada Saku aci. Lidah bebek. Oh, berarti gorengan kepala. Iya sapi gurih aja ini. Santan pasti. Iya sapi. Oh iya sayur milih kangkung, sayur asam, sayur rebus. Kangkung sama kangkung sama asam ya. Ngomong itu nggak dari tadi nih. Iya. Cakep dalam hati. Kamu aja diisi nih. Tinggal diisi jadi ini nggak kelamaan. Ada yang mau sebuntul? Udah makan berat. Ada nasi putih berapa nasi putih? Nasi putih berapa? 15 ini ada di nanti tak dapat. Ya. 15 dulu. Ayam goreng ini 1 ekor untuk 3 orang. Ini ayam goreng, ayo. Ayam goreng. Ini ayam goreng jadi udah ketahuan berapa?
Satu ekor nih. Iya maksudnya 1 ekor tapi kan dibagi. Oh iya. Enggak ayam 4 toh. Ayam kan Potong tapi kan 4 digoreng, 2 dibakar aja ya. Ya. Kita pakai kemarin. Habis ngicip yang goreng ngicip. Jatahnya 2 dong. Goreng kalau bakar aja. Ini siang. Iya, gorengnya mau. Ya. Yang lidah ayam. Warak-warak itu. Aku paruan. Masih berapa orang ini semua? Oh, separuh kok. Aku cuma separuh. Iya, nanti kurang harus nambah. Nambahin 2 kali. Kawan. Sama ayam goreng, 1 ayam bakar. Lidah bebek. Lidah bebek. Nasi itu 17 dulu ya. Saya kan suka. Jadi berapa orang? Untuk 2 sampai 3 berarti ayam sampai ke porsi dulu. 2 atau 3 orang. 2 porsi kali ya. Iya itu sudah. Ya, berkat anak soleh. Sudah miring, lihat di dalam. Saya kan intermittent itu jam 12. Forget about it. Forget it juga. Just for a while. For Surabaya. Kering. Nasi aja 15. Jam 12. Oh iya, Forget it. nggak apa-apa sehari ini. Excuse buat saya. Iya. Panas ya. Maka Banyak bolos. Ada apa itu sambal mereka? Iya. Biasanya jam 6 di rumah. Mau sambal gerecek. Mau. Satu. Ini sebenarnya lapar jadi sembarang iya sampai sana tahu banyak. Jam 12 kita sampai sana ya. Jangan. Oh deket. Iya pas toh. Iya ini walaupun off-road bisa tidur. Heran. Ada jalannya goyang-goyang. Iya, sampai lu saya itu jangan sampai miring kayak gini, pegangan tidur dia lu ya oh orang gitu. Oh iya. Anu gampang tidur ya. Oh enak dong. Jadi kalau saya Gak ada sih yang ngomong lah. enggak kalau saya lari apa 220 km/jam itu dia santai aja. Oh. Ya, santai aja gini. sambil jahit. Tapi kalau off-road itu yang heran. Akan. Susah kalau goyang-goyang. Akan kan nggak sambil nggak. Iya. Tapi kadang-kadang lupa. Hitungan salah. Dibrotolin lagi. Oh. Pernah kan? Pernah itu bikin sudah banyak sudah bener ini. Salah mau dibrodolin. Ngapain kamu brodolin? Buat salah lagi. Jadi itu jadi model gitu loh. Tapi saya nggak betah kalau suka cari lagi. Buat kali gue mungkin. Nggak enak di mata kalau salah gitu. Pasti orang lagi. Loh dia mau dedelin tapi saya bilang ngapain? Sesuatu yang negatif bisa berubah jadi positif. Jadi model loh. Jadi akhirnya bikin modelnya keliling di sini. Ada bilang abstrak. Iya. Oh ya. Sesama Kashmir. Oh, Kashmir.
Jadi nggak buang anak-anak kayak gitu. Ya tak mahal ya Kashmir. Ada. Kita ke Srinagar loh. ya Srinagar sama apa? Leh. Banyak. Saya kita pas dia leh. Foto ambil itu enggak? Ya ambil. Lucu ya. Bunda? Kita satu nih fotografer. Lewat yang itu. Dia senang foto. Suaminya seksi bekas pemain badminton Elizabeth Latif itu. Tapi itu waktu itu salju masih dapat tuh. Ada sebagian. Kita naik motor segala itu gimana? Oh iya, kita naik. Naik motor, naik onta yang 20 iya, iya. itu. Itu apa ya? Naik malah. Saya di sana -6. Oh kita masih. Kita enggak, ya pakai jaket 7 kok jalan. Saya -6. Bulan apa? Bulan Maret April. Oh iya, kita September kan dia kan masih dingin. Ya mestinya Maret April September udah habis ya. -6 itu Kita mau, kalau ada salju ditutup kan dia nggak bisa lewat kan. kebetulan itu di jalannya Soalnya baru dibukanya lagi Maret kalau nggak salah Kashmir itu. Iya. Habis kita pulang dia tutup. Karena ada salju. Desember itu sebelahnya jurang ya. Iya. Terus banyak mobil yang banyak-banyak dipajang. Sumber kita ugal-ugalan ya. Belum memang ugal-ugalan semua itu. Ya yang PDW. Depan itu ini aku belajar sih. sama papa itu. Sama papa. Ayo silakan. Pak tambah air ya. Ya. Tante Stella belum. Oh ya, mari. Opak kumis. Berarti omanya apa? Oma manis lah ya. Opak kumis, oma manis. Dek dos itu kak sampah. Itu tuh ada di panjang. Ini kok sampah.
Jadi Tonggo. Oh, Tonggo. Siapa? Ivan apa? Enggak anak itu, sing anak Oh, Melan. Iya, iya. Iya. Oh. Paniki jadi ketua panitia. Dulu pas saya jual di berapa? Melan kan di Amerika. Tapi Melan ya si Ayu tepai kita ke Amerika. Konco ini di sana konco taksi saya. Ayu. Pakai kesuwen kok. Bisa sampai saya kalau sama Atasnya sampai malu banyak banget ya. Orang Manado yang jual. Iya. Go. Oh iya. Diantar di rumah. Kami mestinya delay ngopek. Terus sampai di rumah dia bilang hari ini pembangunan. Orang dia tanya, dia tanya berapa orang, 20 orang dia hitung sendiri. Gitu ya sih. Kalau cuma 5 orang, Oh iya. tidak dari orang hitung gitu loh. Tidak apa dari Kita ya kita dari pas-pasan. Iya, tuannya iya. Pokoknya syaratnya Itu tapi sih harus jelek di sini. Oh, DS kayak Pak kelas. Kita kasih foto, kita kasih Oh iya iya ya lumayan lah. Lama nggak ketemu ya? Gelap enggak? Karena tugasnya ada kesempatan anu tugas ya. Tadi itu pindah dikit aja sama di sini. Kita telepon minta apa dilayani orang ya. Nggak ada loh. Ya, ada petugasnya. Tugasnya di kelasnya beda. Maka ini standby petugasnya ya. Johnny belum ya? Sering pergi kuliner dulu. Oh, mana punya. Saya tahu gembongnya. Ayo. Saya mohon maaf liwat ya. Silakan Pak. Ada yang dibantu tak? Enggak bisa. Teman main bola. Dulu istrinya kan meninggal. Andreas. Ini tanggal 0,6. Oke, pakai kameramu.
Bentar ya, bentar tak nyeting dulu. Mana cukup? Oh, harus Aku tak mundur. Nunggu geser yang belakang. Bentar. Ini handphone tulisannya yang bisa. Oh ya udah terserah. Wih pinggirin. Sorry. Mana Son lihat? Son. Oh, saya sudah main. Kayaknya mesti 0,5. Ayo Kak, mana Kak? Bentar Mak. Mesinnya kurang. Kalau video kurang, Kak. Oh ya. Anu, apa namanya 0,5 KTH? Bentar, brightness-nya. Son naikin brightness gimana? Iya. Itu supaya enggak. Ya, jajaran dulu. Kopai 2 kan. Mak paling depan aja Mak. Belakang. Enggak, berapa orang? Dari Karinoto gitu. Semua kan? Iya ini sudah dari tadi sudah video terus. Iya. Yang keluarga nggak apa-apa. Modal. Ini dikasih oh enggak? 0,5. Satu atau 0,5? Kalau nggak cukup 0,5. Aku mindahin kursi sebentar ya. Mundur lagi. Mbak, enggak yang depan itu gue pindahin. Ini kayak gini mungkin orang rumah saya. Sini ini. Ini kenapa? Ini masih. Keren semua. Baik Kak. Baru lagi. Mak lihat kamera. Mana? Kameranya ya, itu sudah. Nggak tahu sih ini apa Leica atau enggak. Leica itu biasanya sih video kakak. Enggak, video. Jadi Oke. Ke yang ini bisa 0,1. 1. Oke. Kelihatan. 1, 2, Masuk 3. komplit kelihatan. Kelihatan. Kelihatan kok. Oh iya. Pokoknya lurus. Kamera bagus gini. Oh, Bukan punya punyanya yang tembus nggak sih dalam nggak? Oke. Lagi ya. Bu tembus 1, ketok dalamnya kuburan 2, ya. 3. Tunggu. 1, 2, 3. Bentar terakhir. Iya, bentar 1, 2, 3. Oke, lanjut. Keluarga sampai Jakarta. Sampai Jakarta. Berarti ini sampai Surabaya terakhir. Soalnya Surabaya di sini.
Oh barengan. Iyalah. Iya biar cepet yuk. Udah lapar nih, udah lapar. Anu family sini dulu ya. Ya, ya, Tejo, Tejo. Sini lah. Sampai produk maju geser ke sini sedikit. Sini, geser sini. Ya, atau miring-miring gini. ya, setir sana ya. Apa? Lebih bagus samping memang. Iya, Kalau supaya ini ketutupan sama papa. mundur lagi. Miring-miring gitu. Iya. Samping-samping aja. Atau samping kanan ya. Boleh, boleh. Oh iya Pak, yang kanan kiri ya. Iya. Silakan. Taruh mana? Oke, ya. Wah, yo lo pancen nih lah. Ini kan soleh keliling-keliling dhisik. Kami kalau mau menikah sama aku, gerejanya pun harus ikut. Sini ya udah duduk sendiri. Tadinya saya ke gereja Apa sisi lain tidak kelihatan? Mundur sedikit. Ya, oke. Oke. bahasa lidah. Oke, lihat sini ya. 1, 2, 3, 1, 2, 3, tunggu. 1, 2, 3, bentar. Terakhir. 1, 2, 3. Oke. Anu, opa kumis, oma manis. Oma manis, karena kumis nis. Santai sekali, santai. Oh ya. Lihat ya. Si baby masuk. Kori masuk sekarang. Kalian. Apa? Oh, anu dulu. Bentar, anu setelah ini aja kita keluarga dulu. Oke. Peti mundur dikit, Bu. Geser sini. Nggak kelihatan, Jan. Nah, kamu nyampe nggak kelihatan. Ke bawah. Ketutupan. Di bawah. Dodoknya maren ya. Dodok, ya. Pak, kenapa? Boten. Niki mau nyuwun tolong. Ngeten nggih, Pak. Ngeten ping kalih, ngeten setunggal, ngeten setunggal. Boten ketatat tiang nggih, Pak. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nggih. 1, 2, Dibalik setunggal nggih, Pak. 1, 2, 3. Dibalik, Pak. 1, 2, Balik kamera nih. Nggih. 1, 2, 3. Ayo gaya ya, gaya. Belum, gaya gini. Kakinya gini kalau kelihatan. Oke. Oke. Empat enggak kelihatan. Ya, oke. Hans, anu nunduk sedikit. Ya, Kartika masuk. Anu berdiri aja. Ya, tapi masuk sedikit. Oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tahan perut. 1, 2, 3. Belum. Smile, cheese. Katakan cheese ya. 1, 2, 3, cheese. Ya.
Pepe ndak ikut-ikut lo ya. Mau doa ya pulang ya, yuk. Ini sama si Kuari doa pulang tuh. Udah mau. Ada hawa-hawa. Kuari doa pulang dulu. Doa pulang. Tunggu dulu, tunggu dulu. Bentar nak, masuk yuk. Mau doa pulang dulu. Ayo. Kami bersyukur 10 tahun sudah bersama dengan Engkau dalam kerajaan surga, dan kami tahu juga seperti firman-Mu bahwa ketika Engkau datang di awan-awan, Roh Sungguh pun juga datang di awan-awan dan akan kembali kepada sisa tubuh ini. Dan seperti janji firman-Mu, mereka yang mati di dalam Tuhan akan bangkit lebih dahulu. Baru kami semua yang menantikan kedatangan-Mu, Engkau juga akan ubahkan kami, hingga kami akan bertemu bersama-sama dengan kekasih-kekasih kami yang sudah mendahului kami di dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, ini adalah firman-Mu dan ini menjadi kekuatan bagi kami. Oh, ini hanya perpisahan sementara, dan satu kali kami akan berjumpa kembali dengan penuh sukacita, dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh kedamaian, sebab Engkau memberikan tempat yang terbaik bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan, kami tetap setia sampai ke akhir. Terima kasih buat penyertaan-Mu, dan sebentar kami akan kembali. Engkau akan menyertai perjalanan kami, baik di tempat makan maupun di pulang ke Surabaya dan juga Jakarta dan juga yang lain. Tuhan, Engkau tetap menyertai perjalanan kami, sebab Engkau Immanuel menyertai kami di sepanjang jalan hidup kami. Terima kasih Tuhan, marilah berjalan bersama kami, dan kami akan melihat perbuatan-Mu yang ajaib di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berjalan bersama-Mu. Haleluya. Amin.